Sebelum mulai videonya, jangan lupa like dan subscribe biar channel ini lebih berkembang. Emang kakak gak ada rasa sama sekali sama Lea? Tanyaku kepo. Kenzo mengangkat bahu dengan cuek. Kan kamu juga tahu aku naksir siapa, kekeh Kenzo. Susah kalau naksir sama kembaran aku, ucapku sambil mengibaskan rambut. Kenzo terbahak mendengar ucapanku. Katanya manusia kutub, perasaan biasa aja, komentarku. Gak tahu juga, kalau sama kamu aku bisa banyak omong kayak gini, ucap Kenzo. Gak cuman banyak omong, malah udah mau nyaingin rapnya Lisa Blackpink, cibirku. Kalau aku minta kamu rahasiain mengenai Akiko ke teman-teman aku, boleh, pinta Kenzo. Santai aja kali, aku gak seember itu kok. Pasti ada alasannya kamu nutupin Akiko dari mereka, ucapku sambil tersenyum. Aku pasti diledek sampai mati kalau mereka tahu aku suka sama Koreaan, Kenzo menghela nafas panjang. Kenapa? Orang yang suka sama Blackpink itu berarti seleranya tinggi tahu, protesku. Setuju, kekeh Kenzo. Lalu kami bertos ria. Senangnya memiliki teman satu frekuensi. Akiko adalah cara rilis stres aku. Kenzo adalah manusia maha sempurna. Orang tua dan lingkunganku mengharapkan aku sempurna tanpa celah. Semuanya sudah diatur. Pekerjaanku, kehidupanku, hobiku, bahkan cara bicara dan apapun yang aku ucapkan harus sesuai dengan harapan kedua orang tuaku, lirih Kenzo. Paham sekarang kenapa Kenzo irit ngomong dan jadi manusia kulkas. Ternyata jadi orang kaya gak seenak yang dibayangkan, ucapku. Terkadang aku iri sama mereka yang bebas menentukan jalan hidupnya, ucap Kenzo dengan tatapan meredup. Ayo tukeran, gak jadi anak Abimanyu Group, aku gak nolak kok tukeran peran sama anak Hisashi Group, aku menertawakan ucapanku sendiri. Dasar, Kenzo menyentil dahiku. Aku serius loh ini, ucapku dengan nada serius. Ayo turun, kayaknya udah kelamaan kita di sini, ajak Kenzo. Tanpa kami ketahui, Farel dan Elena memperhatikan kami sejak tadi. Mereka saling sikut dan tersenyum penuh makna. Sayang, pernah lihat Kenzo banyak ngomong dan ketawa lepas kayak gitu? Tanya Elena pada Farel. Gak pernah, bahkan dalam mimpi aja gak pernah, jawab Farel. Kayaknya ada sesuatu deh di antara mereka, kekeh Elena. Cocok sih, Farel ikut terkekeh bersama Elena. Ayo turun, kita pamit pulang, si gembul udah nungguin, ajak Elena pada Farel. Lita, Elena sama Farel kemana? Tanya Fadli saat kami turun ke lantai 2. Tadi lagi pumping ASI, jawabku. Oh, Fadil membulatkan mulutnya. Si Kenzo ngintilin si Lita sekarang, kita udah gak kepake, ucap Dani sambil tertawa. Males gue ngintilin asep rokok, ucap Kenzo dingin. Kenzo tadi ke toilet, ucap Lea. Sepertinya dia tidak terima jika Kenzo dituduh mengintiliku, padahal emang fakta berkata demikian. Kita pulang duluan ya. Dedek bayi udah nungguin. Kalau kalian masih betah di sini santai aja. Di atas ada gelato kalau mau yang manis-manis, ucap Elena. Siap kakak, ucap Fadil dan Dani berbarengan. Kenzo, bisa antar aku pulang? Aku kurang enak badan, pinta Lea. Kejauhan entar muternya kalau aku nganter kamu, tolak Kenzo. Jirni orang emang kulkas banget, batinku. Lea menundukkan wajahnya, sepertinya dia menahan tangisannya. Ya, dia mulai lagi mengeluarkan jurus memasang wajah memelas agar dilindungi oleh pria. Jangan sedih gitu Lea, lu kayak yang gak tahu aja, selama 7 tahun kita sahabatan, emang di antara kita ada yang pernah nebeng mobilnya si Kenzo, cibir Dani. Iya bener, gue jadi kepo di mobilnya itu ada apa sih? Gue curiga ada nuklir atau rudal deh, tambah Fadil. Wow, berarti di sini aku satu-satunya orang yang pernah naik mobilnya Kenzo, sombongku dalam hati. Ya udah deh, gas, anterin aku pulang ya, pinta Lea.
Ngenes banget sih lu jadi serep doang gas, batinku. Bagas hanya menganggukkan kepalanya. Dia pasti kesal Lea malah meminta Kenzo mengantarnya pulang, padahal biasanya juga Bagas yang mengantar Lea pulang. Ditambah penolakan dari Kenzo pasti membuat kekesalan Bagas bertambah berkali-kali lipat. Lita, kamu diantar siapa nanti pulang? Tanya Elena. Gampang, taksi online betebaran, ucapku. Order ke gue aja, kekeh Dani. Iya nebeng Dani aja, lebih aman, saran Farel. Lita pulang sama gue aja, apartemen kamu searahkan sama rumah aku? Tanya Kenzo padaku. Semua orang terperangah mendengar ucapan Kenzo, mulut Fadil dan Dani terbuka lebar saking kagetnya. Gue gak salah denger kan? Fadil mengorek kuping dengan jari telunjuknya. Sejak kapan woi, seorang Kenzo ngebiarin seorang manusia duduk di samping kursi kemudi mobilnya? Ucap Dani lebay. Lu kudu ngadain selamatan ini mah tak, ucap Fadil heboh. Emang kenapa? Apartemennya Lita searah sama gue, daripada sama elu kudu muter lumayan jauh kan? Tanya Kenzo pada Dani. Bentar, dari mana lo tahu alamat apartemennya si Lita? Selidik Elena. Itu, ucap Kenzo gelagapan. Tadi Kenzo sempat nanya pas ngambil gelato di atas, ucapku. Nih si Kenzo on juga ternyata, batinku. Lo ngobrol sama Kenzo? Tanya Dani takjub. Emang kenapa? Kenzo gak gagu kan? Aku bertanya balik. Udah, gak usah digodain lagi. Kita beneran pamit nih ya, Kenzo anterin si Lita sampai depan apartemennya, ucap Elena. Kenzo hanya menganggukkan kepalanya. Mau pulang kapan? Tanya Bagas pada Lea. Sekarang aja, ucap Lea dengan nada dingin. Aura permusuhan menguar sangat kuat dari Lea. Sepertinya dia iri padaku bisa diantar pulang oleh Kenzo. Besok saya masuk kantor jam 8. Saya mau kebab sama susu almond, ucap Bagas sebelum meninggalkanku. Gak sekalian aja minta sarapan kambing guling, cibirku. Sengaja aku mengeraskan suaraku agar Bagas dapat mendengarnya. Tapi dia sepertinya menulikan telinganya dan melenggang santai keluar restoran. Parah emang si Bagas, komentar Dani. Elu yang sabar ya? Tak, ucap Fadil prihatin. Besok aku anterin kebabnya ke kantor kamu jam 8, ucap Kenzo. Opa sarang he, ucapku pada Kenzo sambil memberikan finger hug. Kenzo benar-benar penyelamatku. Dari mana aku bisa mendapatkan kebab jam 8 pagi? Ayo pulang, ajak Kenzo sambil mengacak rambutku. Aku boleh bungkus gelato gak? Pintaku. Mau dimakan di mana? Entar udah cair kalau di apartemen, tanya Kenzo. Di mobil lah, ucapku. Gak ada acara makan gelato di mobil, tolak Kenzo. Aku membuang nafas kasar dan memasang wajah cemberut. Dan, kalau di mobil kamu aku boleh makan gelato gak? Tanyaku pada Dani. Boleh aja, jawab Dani. Iya boleh makan di mobil, ucap Kenzo. Ikhlas gak nih? Kalau gelatonya tumpah-tumpah gimana? Tanyaku. Gak apa-apa. Bisa dibersihin, ucap Kenzo. Oke deh, dengan hati yang riang kembali ke lantai atas untuk membungkus gelato. Deal, cubit gue, deal, pinta Dani pada Fadil. Dengan sekuat tenaga Fadil mencubit Dani. Au, sakit jir, Dani mengelus-elus tangannya yang dicubit Fadil. Ini bukan ngimpi kan? Kita lihat si Kenzo manis gitu sama cewek, tanya Dani takjub. Harusnya kita rekam momen bersejarah ini, kekeh Fadil. Sumpah loh, gue baru kali ini lihat si Kenzo ngomong lebih dari 5 kata, cerocos Dani. Bener banget, terus dia rela aja gitu ngalah sama si Lita, tambah Fadil. Kayaknya ada something deh di antara mereka, Dani menaik turunkan alisnya. Gue setuju sih kalau si Kenzo sama si Lita cocok, yang satu banyak ngomong yang satu irit banget, kekeh Fadil. Gaskenlah, Dani dan Fadil bersemangat untuk menjadi mak comblang. Aku tahu, kamu ngajak aku pulang bareng gegara pengen karaokean dalam mobil kan?
ucapku pada Kenzo saat selesai memakai sabuk pengaman. Betul sekali, 100 buat Anda, kekeh Kenzo. Lalu aku memilih lagu Lalisa dan mengeset volume sampai maksimal. Aku cukup terkesan dengan Kenzo. Dia dapat mengikuti lagunya bahkan di bagian rap. Aku hanya bergumam-gumam tidak jelas saja dan membiarkan Kenzo bernyanyi saat Lisa menyanyikan bagian rapnya. Gimana kalau kita karaokean aja? Ajak Kenzo saat selesai menyanyikan lagu Lalisa. Ide bagus, aku mengangguk setuju. Masih jam 8:30 malam, masih banyak waktu, batinku. Kenzo mengajakku ke sebuah tempat karaoke yang super mewah. Entah berapa biaya per jamnya, aku tidak ambil pusing, toh Kenzo pasti akan membayar semuanya. Kami menyanyikan semua lagu Blackpink tanpa terkecuali, dimulai dari Bumbaya hingga Lovesick Girl. Tidak lupa juga kami menyanyikan lagu solo dari semua anggota Blackpink. Kami bernyanyi dan menari mengikuti gerakan member Blackpink hingga keringat bercucuran. Tidak terasa, 3 jam sudah kami menghabiskan waktu di sini. Suaraku sampai hilang karena dari tadi menyanyi dengan mengeluarkan seluruh tenagaku. Ayo pulang, udah malam, ajakku. Iya ayo. Suara gue juga udah abis, ucap Kenzo. Wah, Fadil, Dani sama Elena ngechat aku, nanyain udah sampai atau belum. Ini si Bagas sampai nge-miss call ucapku saat membuka ponsel. Khusyuk banget kita tadi, jadinya gak buka HP kekeh Kenzo. Aku balesnya entar aja deh pas udah sampai di apartemen, ucapku. Ini juga di grup rame banget nanyain aku udah nganter kamu sampai selamat apa belum, terus pada nanya juga kenapa kamu gak bales chat mereka, ucap Kenzo. Pada care banget ya teman-teman kamu tuh, terharu deh jadinya kekehku, mereka emang baik kok, ucap Kenzo sambil tersenyum. Terus kenapa kamu dingin sama mereka, tanyaku. Biasa aja, aku ngomong kok kalau perlu, jawab Kenzo. Selama perjalanan, kami tidak berbicara satu kata pun, bukan karena perang dingin atau apa, tapi karena tenggorokan kami mulai terasa sakit karena bernyanyi non-stop selama hampir 3 jam. Aku mengucapkan terima kasih pada Kenzo saat sampai di apartemen. Kenzo hanya melambaikan tangannya untuk membalas ucapan terima kasihku. Lita, lu dari mana aja? Pak Bagas neror gue tiap jam. Nanyain elu udah pulang apa belum, Riri mengoceh saat aku masuk ke dalam apartemen. Gue udah nyerita sama belum sih tentang temen Koreaan gue yang mirip opa Korea terus tajir melintir, tanyaku pada Riri tanpa menghiraukan ocehannya. Iye udah Kiko-Kiko gitu bukannya namanya, Riri balik bertanya. Ternyata dia itu anggota geng Sultan. Terus dia itu yang ditaksir sama Lea, ucapku heboh. Wow, plot twist banget, berarti si Kiko itu saingannya Pak Bagas dong, ucap Riri gak kalah heboh. Akikori, Kiko tuh es gopean, kesalku. Terus gimana? Tanya Riri. Apanya yang gimana? Tanyaku. Kan kamu udah ngefans banget bukannya sama si Akiko ini? Tanya Riri. Akiko minta aku rahasiain kalau dia gabung ke komunitas Korea, jawabku. Kenapa emangnya? Tanya Riri. Entahlah, complicated kayaknya hidupnya, kekehku. Digebet boleh juga tak, kekeh Riri. Cukup ngefans aja ri gue sama dia, sulit kalau dijadiin cemsmen, ucapku sambil mesem-mesem sendiri. Coba aja dulu, ucap Riri bersemangat. Buat anak kok coba-coba, ucapku menirukan iklan di TV. Koplak, udah kepikiran buat anak aja, Riri menggeplak kepalaku. Ayo tidur, udah malam nih, aku membuka pintu kamarku. Lu sama si Akiko kemana aja tadi? Dini hari gini baru pulang, Riri berdecak pinggang. Rahasia, bisikku, lalu buru-buru menutup pintu dan menguncinya. Lita, awas lu ya, teriak Riri, kantor pusat Abimanyu. Rita, resepsionis yang bertugas di depan menelponku untuk mengambil kebab yang dikirimkan seseorang. Kenzo benar-benar mengirimkan kebab untukku di jam 8 kurang 15 menit.
Setelah mengucapkan terima kasih kepada Rita dan kurir yang membawa kebab, aku membawa kebab ke pantry. Seperti biasa di sana anak-anak berkumpul untuk sarapan atau sekedar membuat teh dan kopi. "Wow, bawa apa Luta?" tanya David. "Sarapan si bos," jawabku. "Banyak bener, emang si bos mau hajatan?" kekeh Irma. Aku melihat ke arah box makanan yang sedang aku bawa. Memang benar porsinya terlalu banyak. Saat aku membuka box makanan, di sana ada sekitar 5 porsi kebab berukuran besar. Andri mengambil sebuah catatan kecil yang terselip di box makanan, lalu membacanya keras-keras. "Kamu juga jangan lupa sarapan ya." Andri menaik turunkan alisnya untuk menggodaku. "Cie, siapa tuh?" tanya anak-anak heboh. "Akhirnya Lita udah gak jomblo lagi?" Andri berteriak heboh. Aku merebut catatan kecil yang sedang dipegang oleh Andri. Ternyata Kenzo yang menuliskan kata-kata itu. Untung saja Kenzo menuliskan namanya dalam tulisan Hangul, sehingga Andri tidak bisa membacanya. "Gak usah ngegosip pagi-pagi, nih. Buat kalian." Aku menyerahkan 3 potong kebab berukuran jumbo pada anak-anak. "Rejeki anak soleh," kekeh David. Saat aku tiba di ruangan kerja, Bagas baru datang. "Wow, benar-benar tepat jam 8 pagi. Kamu semalam pulang jam berapa? Kenapa gak bales chat saya?" tanya Bagas. "HP-nya dicas Pak, saya gak tahu Bapak kirim chat," jawabku. "Jadi, jam berapa kamu pulang?" "Jam 11 saya nanya Riri, katanya belum pulang," desis Bagas. "Ada urusan pribadi Pak," jawabku. Bagas tidak bertanya lagi. Setelah itu, aku menyajikan kebab dan susu almond di meja Bagas. "Kamu belum sarapan?" tanya Bagas saat melihatku membawa 1 kotak kebab. "Sudah Pak, ini buat makan siang aja," jawabku. "Aku berniat memanaskannya saja nanti. Pekerjaanku sangat banyak hari ini. Akan lebih praktis jika aku memakan kebab saja untuk makan siang nanti." "Tenang aja Pak, kebab yang saya makan gak bakalan di-reimburse ke finance kok," cibirku. "Bukan gitu, tumben aja kamu sarapan di kantor, Lita. Kok kamu suuzon terus sih sama saya? Emangnya saya pernah ya pelit sama kamu?" kesal Bagas. "Iya Pak, maaf, Bapak baik kok," ucapku malas. Kata orang, wanita selalu benar. Walaupun wanita yang salah, tetap laki-laki yang harus meminta maaf. Tapi sepertinya tidak berlaku untukku dan Bagas. Apapun kondisinya selalu aku yang meminta maaf. "Pak, nanti ada pertemuan dengan Lea ngebahas draft final iklan kemarin," ucapku. "Saya udah lihat hasilnya, bagus kok. Apalagi yang harus diurusin?" tanya Bagas. "Kalau kedua belah pihak udah setuju, selanjutnya kita diskusikan akan disiarkan di mana iklan tersebut," jawabku. "Oh, gampang kalau itu, nanti saya ngobrol sama si Dani deh," ucap Bagas. "Baik Pak, nanti saya akan atur jadwal pertemuan dengan Pak Dani." Aku langsung menghubungi Dani untuk menjadwalkan pertemuan kami. Sekitar jam 2 siang, aku bersama Bagas menemui Dani di kantornya. Saat kami tiba di sana, Dani sedang berbicara dengan seorang pria. Gas, udah datang kalian? Lita, lu belum kenalan sama sekretaris gue ya?" tanya Dani. Aku menggelengkan kepalaku. "Ini kenalin Farhan, sekretaris gue. Kalau ada apa-apa masalah kerjaan, bisa hubungin dia." Dani memperkenalkan Farhan padaku. Setelah berkenalan dengan Farhan, kami dipersilahkan masuk ke dalam ruang meeting. "Si Lea katanya telat, macet katanya," ucap Dani. "Nih baca dulu dokumennya." Sambil nunggu si Lea, Bagas menyerahkan sebuah dokumen pada Dani. "Udah gue baca. Tadi Lita udah kirim via email," ucap Dani. "Gak ada problem kan?" tanya Bagas. Dani hanya menggelengkan kepala menjawab pertanyaan Bagas. Gimana rasanya diantar pulang sama Kenzo?" goda Dani. "Mohon maaf Pak Dani, saya tidak menjawab pertanyaan di luar